Oke, selamat pagi semua teman-teman ya. Maaf hari ini kemarin kita kita nggak jadi nge-live gitu ya. Padahal kemarin rencananya bakal nge-live malam biasanya di hari Minggu gitu ya. Bukan bukan malam di hari Minggu, maksudnya bakal nge-live di hari Minggu. Tapi ada satu dan lain hal, gua nggak sempet gitu. Gua nggak sempet dan akhirnya kita baru bisa live hari ini di hari Senin ya, di tanggal 27 di tanggal 27 dan di jam 10 pagi, teman-teman ya. Dan kalau kita perhatikan sekarang Bitcoin posisinya udah gerak ya. Jadi market tuh posisinya udah gerak dan pergerakannya itu menunjukkan bahwa Bitcoin mengalami penurunan yang lumayan signifikan lah. Sebenarnya Bitcoinnya nggak signifikan ya, tapi kalau kita lihat ke beberapa altcoins itu berdampak gitu ya, berdampak cukup mengejutkan. Nah, mungkin kita reminder dulu ya, teman-teman ya. Kita reminder dulu bahwa nanti malam gitu ya, nanti malam kita akan melakukan live spesial, teman-teman ya. Kita akan melakukan live spesial untuk 1.000 subscriber. Nah, live spesial ini mungkin akan berjalan kurang lebih eh bisa dibilang 4 jam lah ya teman-teman ya, bisa dibilang 4 jam selama nanti sesi US. Kemungkinan nanti gua akan jadwalkan antara di jam 7 atau di jam 8. Jadi kita live sampai jam 11 atau sampai jam 12 teman-teman. Ya, nanti kita akan bahas beberapa beberapa hal gitu ya. Jadi kita akan live trading gitu ya buat teman-teman melihat metode gua kalau trading di market tuh biasanya seperti apa. Lalu gua akan memberikan outlook market. Plus kita akan belajar beberapa teori-teori teman-teman ya. Nah, di outlook market ini nanti gue akan share ke teman-teman uh, gimana ya, maksudnya view gua tuh sebenarnya secara lengkap seperti apa gitu ya, view gua terhadap market kripto, terhadap news-news yang sedang beredar, fundamental gitu ya, fundamental yang sudah berjalan gitu ya. Kenapa sih, kalau teman-teman masih ingat ya gitu ya, kalau teman-teman masih ingat kenapa sih gua tuh orang yang percaya bahwa Q1 itu adalah top daripada market gitu ya. Jadi gue merasa top market itu nggak akan lama lagi. Ya nanti gue akan gue jelaskan kenapa alasan-alasan yang uh, menurut gua make sense gitu ya, menurut gua make sense. Dan juga nanti kalau jadi ya teman-teman ya, kalau jadi, tapi kayaknya jadilah, kayaknya jadi. Nanti gua akan share satu meme ya, gua akan share ke satu meme selain aku kemarin ya, aku saja yang possible untuk dapat possible double return atau lebih. Tapi kalau BTW kalau kita ngomongin si Apu ya teman-teman ya, si Apu ini especially sebenarnya posisinya sudah agak, bukan agak jelek lah ya, tapi posisinya udah di masih belum perform teman-teman ya, masih belum perform. Sebenarnya kalau dibilang jelek banget ini belum teman-teman ya. Jadi as long as dia nggak eh, turun terlalu dalam sebenarnya ini bagus. Tapi ya ini sekarang kita antisipasi aja teman-teman ya. Kita antisipasi bisa jadi si Apu ini masih belum ada flow yang masuk teman-teman ya. Nah, eh, kita update lagi teman-teman ya, kita aku TP di tinggal Murad. Gue sih nggak, menurut gue nggak ya, menurut gue nggak. Kalau bukan apunya yang ditinggal Murad, tapi memang flow-nya itu belum balik ke meme coin yang seperti ini ya, flow-nya itu belum balik ke meme coin yang seperti ini. Jadi kalau kita lihat market itu beberapa waktu terakhir itu fokusnya ke USA crypto ya, USA made in crypto gitu. Crypto made in USA, sorry terbalik ya, crypto made in USA. Makanya flow itu lagi berpindah ya, gara-gara Trump salah satunya itu. Jadi flow likuiditasnya itu kita berkurang ya. Nah, dan kalau teman-teman masih ingat ya, terakhir kita update waktu ada di upload di YouTube dan di Telegram, kita bilang bahwa Bitcoin itu posisinya akan sideways gitu ya, posisinya akan sideways dan untuk altcoins beberapa altcoins itu mungkin bisa perform. Tapi sampai saat ini kalau kita perhatikan teman-teman ya, kalau kita perhatikan Ethereum juga ikutan sideways ya, dan Bitcoin juga saat ini mengalami penurunan. Dan ini pun kalau dibilang ini masih dalam fase sideways teman-teman ya, ini masih dalam fase sideways, ini belum breakout nih, belum breakout. Ini posisinya masih agak-agak di support nih. Nah, sekarang kita update dulu teman-teman ya. Sekarang kita update dulu kira-kira akan kemana sih market ini dalam at least 1 minggu ke depan, at least sebagai liburan Imlek ini teman-teman ya. Karena nanti besok aja udah banyak yang makan sacapme, tanggal 29 udah pada Imlek dan lain sebagainya ya. Jadi kita update dulu kira-kira ini market akan kemana. Nah, first of all, kita reminder lagi ke teman-teman ya, kita reminder lagi ke teman-teman bahwa market itu masih dalam posisi menuju ke bull run, teman-teman ya, menuju ke bull run. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya pergerakannya ini memang kurang enak, teman-teman ya. Pergerakannya kurang enak. Di mana pergerakannya itu sebenarnya totally kita berada di dalam satu sideways yang lumayan gede, ya, satu sideways yang lumayan gede. Bisa nggak, possible nggak kita untuk turun dulu sampai ke sini? Possible banget, teman-teman ya, possible banget. Tapi bisa bisa nggak dari titik sini kita breakout? Bisa. Nah, sekarang kita akan coba bahas, teman-teman ya. Kita akan coba bahas apa yang akan menyebabkan
possibility untuk dia mengalami penurunan dan apa yang menyebabkan possibility untuk dia mengalami kenaikan. Nah, sebenarnya per kemarin, sorry teman-teman, ini biar nggak banyak spam ya. Ini malah ada spam di grup TTB saham malah. Datang lagi nih orangnya nih. Orangnya datang lagi nih. Emang udah ajal ini orang. Oke, nah jadi kemarin teman-teman ya, temanya sebenarnya hari ini gue akan bawakan tentang VCP on Bitcoin atau market kekurangan likuiditas ya. Nah, kalau kita lihat sih sebenarnya sekarang pergerakan ini kelihatannya market lagi kekurangan likuiditas nih, lagi mencari likuiditas yang namanya sell side ya, sell side liquidity yang biasanya kalau dalam bahasa ICT-nya nih. Nah, tapi first of all kita coba gue coba kasih pandangan dulu ya. Gue coba kasih pandangan dulu. Sebenarnya ini kemarin gue mau bahas. Sebenarnya kemarin ini gue mau bahas, cuman karena udah turun, jadi sebenarnya udah nggak relevan. Nah, pertama-tama kita ingat ya teman-teman ya, bahwa pergerakan kemarin kita rally yang lumayan panjang ya. Rally yang lumayan panjang ketika ini satu minggu sebelum Trump dilantik ya. Satu minggu sebelum Trump dilantik, yang mana kalau teman-teman masih ingat, di sini kita pernah bottom call ya. Kita bottom call waktu itu di sini salah satu alasannya adalah full moon ya. Salah satu alasannya adalah full moon di sini dan mengalami kenaikan sampai yang lumayan signifikan. Sebenarnya kalau ini dibilang penurunan yang dalam banget tuh belum teman-teman ya. Jadi especially sebenarnya ini masih ngebase ya. Especially sebenarnya ini tuh masih ngebase banget untuk si Bitcoin. Nah, di dalam pergerakan base ini kemarin gue melihat ada satu possibility teman-teman ya. Kemarin gue melihat ada satu possibility kalau market mau naik, tapi syaratnya sekarang nggak tercapai. Syaratnya nggak tercapai. Kenapa? Jadi gue melihat ini ada pergerakan seperti membentuk VCP, teman-teman ya. Jadi kalau kita ngomongin soal VCP, yang teman-teman udah ikut TTB dari lama harusnya masih ingat ya. Jadi VCP itu bentuknya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Sorry. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi VCP. Nah, VCP itu dia gerakannya ada seperti ini. Yang pertama adalah ada satu pergerakan strong uptrend gitu ya. Ada satu pergerakan rally lah. Kita ngomongnya satu pergerakan rally. Lalu mengalami penurunan. Penurunan seperti kayak membentuk satu lembah gitu ya. Satu lembah lalu satu jurang lalu naik satu gitu. Naik satu set. Nah, ketika dia naik, selanjutnya dia bikin lagi nih. Dia bikin lagi selanjutnya tuh bentuk kayak cup and handle, tapi dia akan lebih tinggi daripada pergerakan yang sebelumnya. Dan volume biasanya menurun. Gitu ya. Volume biasanya menurun. Lalu dia naik, dia turun lagi gitu. Dia turun lagi, tapi turunnya lebih dikit lagi. Dan volumenya juga ikutan turun. Nah, biasanya yang keempat dia akan breakout. Nah, itu dulu kita pernah share lah ke teman-teman kurang lebih seperti apa. Nah, ini kemarin gue melihat ada satu possibility seperti itu, teman-teman. Jadi gue lihat, ini kalau kita perhatikan ya, ini kan dari pertama di sini yang strong uptrend gitu ya, strong uptrend. Volumenya juga tinggi nih kalau kita perhatikan. Ya, volumenya juga mantap nih, tinggi banget. Gitu ya. Makin lama makin naik. Lalu menjelang dia habis itu Trump dilantik kan, Nah, waktu Trump dilantik, marketnya naik turun. Yang pertama dia bentuk di sini. Nah, bentuk di sini ya. Lalu dia nggak kuat nih, dia turun lagi, turun, keangkat lagi naik. Nah, keangkat naik. Kurang lebih seperti ini. Ya, nah, angkanya mirip-mirip nih, resistannya di 107. Kalau kita lihat di 1 hour chart itu kelihatan ada di sekitar 107. Ya. Nah, lalu dia turun lagi kemarin. Nah, ini yang kemarin antisipasi gua. Nih. Kalau sampai di weekend kemarin, apalagi di hari Minggu ya, sebelum penutupan jam CMA, dia at least bisa balik ke 107. Gue bisa dengan PD, gue bilang akan breakout marketnya. Itu yang kemarin gue mau bikin sebenarnya, teman-teman, analisisnya. Nah, salah satu alasannya kenapa? Karena gue melihat ketika price-nya ini semakin lama semakin naik, ya kan? Price-nya semakin lama semakin naik, sedangkan volumenya semakin lama semakin turun. Volumenya semakin lama semakin turun nih. Ya, sampai di sini turun. Nah, sekarang kalau kita lihat sepertinya ini sudah tidak invalid. Kenapa? Sudah invalid. Kenapa? Karena dia sudah mengalami yang namanya lower low. Ya, dia sudah mengalami lower low. Jadi ini tidak bisa lagi kita anggap sebagai kenaikan possibility untuk VCP. Kenapa? Secara EMA pun dia sudah mau breakdown, teman-teman. Ya, jadi ini uptrend line-nya itu sudah nggak main. Jadi kayak di sini nih, teman-teman. Ya, kurang lebih. Ya, ini kelihatannya udah mau uptrend nih. Tapi EMA ya semuanya tiba-tiba crossing down. Nah, ketika dia crossing down, dia akan konsolidasi lebih lama lagi, teman-teman. Dan di sana
akan mengalami yang namanya order flow bearish lah teman-teman ya, order flow bearish. Selalu seperti itu teman-teman ya. Setiap kali EMA-nya sudah mengalami penurunan, nah kita akan siap-siap masuk ke dalam koreksi yang lumayan panjang dulu sebelum kita masuk ke dalam pergerakan yang bullish lagi ya. Nah, itu at least yang gue bisa percaya untuk saat ini teman-teman. Jadi kalau ditanya apakah VCP-nya masih bisa mendorong harga untuk naik, kemungkinan atau possibility-nya kecil teman-teman ya. Possibility-nya sangat-sangat kecil. Nah, jadi at least apa yang gue bisa lihat adalah at least kita mungkin paling mentok kita akan retest ke sini lalu kita mengalami penurunan. Ya, kita akan retest ke area-area sekitar 104.000 something baru kita mengalami penurunan. Nah, ini inline dengan kalau kita lihat ke BTC CMA-nya, teman-teman ya, BTC CMA. Jadi kalau kita lihat BTC CMA sebenarnya dia sudah membentuk satu gap, teman-teman di sini. Kecil banget gap-nya. Ya, kurang lebih di sini 104 sampai 105. Nah, gap-nya di sini. Ya. Nah, ini akan menjadi resisten untuk sementara daripada si Bitcoin. Ya, apalagi kalau kita lihat di sini belum ada reaksi yang cukup kuat ya, belum ada reaksi yang cukup kuat apakah market ini tiba-tiba akan kedorong cuk gitu ya, kedorong tiba-tiba ketarik ke atas. Nah itu kalau ketarik ke atas lain cerita lagi teman-teman, tapi at least kalau yang gue bisa lihat adalah di sini kita sudah mengalami breakdown lah gitu, di sini kita udah mengalami breakdown daripada bisa kita katakan sebagai symmetrical triangle. Sebenarnya ini symmetrical triangle-nya tai juga ini, udah first breakout turun, nah baru ada kemungkinan seperti itu ya. Jadi symmetrical triangle-nya kurang agak menipu teman-teman. Nah, itu pertama teman-teman daripada BTC CMA. Nah, coba kita lihat dulu teman-teman ya, kita lihat dulu gimana ya dengan pergerakan daripada weekly candlesticks ya, weekly candlesticks. Nah, ini yang gue agak cukup hati-hati ya teman-teman ya. Ini yang gue agak cukup hati-hati. Kalau teman-teman perhatikan di sini, ini sebenarnya kalau berdasarkan ICT atau berdasarkan smart money concept punya teori teman-teman ya. Kalau kita lihat teman-teman, ini ada dua candlestick ya, dua candlestick hijau. Nah, ini gue pernah kasih tahu ke teman-teman nih. Gue pernah kasih tahu ke teman-teman. Lihat ya, perhatikan dengan baik-baik. Satu candle yang pertama, sorry, satu candle yang pertama di sini, ini adalah satu candle rally sebesar kenaikan 7% ya, by open sampai close. Ya, dari open candle sampai close itu kenaikan 7% di Bitcoin. Ya. Nah, teman-teman lihat ini volumenya di sini, volumenya di tanggal 13 Januari 2025 sampai satu minggu ke depannya itu sekitar 235,69 ribu Bitcoin ya. Nah, lalu harga naik lagi, harga naik lagi dikit, tapi hanya 1,27% dari open ke close. Ya, dari 1,27% dari open ke close. Dan di sana volumenya itu jauh lebih tinggi dari yang sebelumnya. Dia di 254,22. Nah, jadi logika gue sederhana aja sebenarnya teman-teman ya. Logika gue sederhana aja. Kenapa volumenya makin tinggi, kok harganya nggak naik makin tinggi? Jadi harganya kok stay di sini gitu loh. Harga stay di sini padahal volumenya makin tinggi nih. Volumenya makin tinggi. Ya, volume makin tinggi kok harganya stay di sini. Ya, itu hampir mirip ya teman-teman ya. Hampir mirip dengan pergerakan yang pernah terjadi di saat di mana ya? Sebentar kita lihat dulu. Ini belum ada yang mirip lagi. Belum ada yang mirip-mirip banget. Nah, kalau kita lihat di sini nggak ada, kayaknya nggak ada sih, kayaknya nggak, belum ada ya. Ini. Ayo lo hati-hati lo ya, hati-hati. Ini kita lihat persis sama nih. Ini bukan berarti gue ngomong market top ya teman-teman ya, bukan berarti gue ngomong ini market top. Nah teman-teman bisa lihat ya, lihat sendiri di situ. Oke, lihat sendiri bahwa di sini kita melihat adanya candle yang lebih kecil daripada ini naik 15, ini naik 3%. Sedangkan volumenya beda nih, ini 500.000, ini 400.000. Ya kan? Nah, habis itu dibablas turun ke bawah gitu ya. Nah, itu kalau kita lihat sebagai at least pandangannya dulu gitu. Pandangannya bahwa kemungkinan dari sini akan ada koreksi sementara. Ya, jadi candle seperti ini agak jelek teman-teman. Candle seperti ini itu jujur agak jelek kalau kita lihat berdasarkan perspektif weekly. Apalagi kalau kita kemarin dia itu kena di all time high-nya. Dia mengambil liquidity daripada all time high. Jadi seolah-olah orang-orang FOMO dibikin karena wah ini akan all time high, ini akan buruan, dan ternyata Bitcoin-nya balik lagi ke bawah. Atau kalau kita bisa ngomong juga di sini ada terbentuk yang namanya candle range theory. Ya, candle range theory. Maka kalau at least gue bisa melihat kalau candle range theory ini terbentuk, maka 99.550 itu at least adalah target pertama untuk kita mengalami penurunan. Ya. Jadi previous week low.
previous week low-nya ada kemungkinan untuk diambil oleh si Bitcoin dalam minggu ini ya, dari sampai tanggal 31 sampai tanggal 1 sampai tanggal 1 sampai tanggal 2 ya, sampai tanggal 2 Februari ada kemungkinan kita untuk mengalami penurunan di sini ya. Nah, gue melihat ada satu possibility yang lumayan menarik teman-teman ya, lumayan menarik yang bisa terjadi daripada si market apa ya. Jadi kalau gue lihat di daily gitu ya, ini kalau gue lihat di daily, oh oke, ini gue melihat sederhananya adalah, oh ini sempat terjadi liquidity swap gitu ya. Di bawah ini juga sempat terjadi liquidity swap teman-teman ya, di bawah sini, di sekitaran sini itu terjadi liquidity swap. Lalu begitu liquidity swap terjadi, marketnya naik, mengambil liquidity yang lain. Nah, maka sederhana ya, Maka kalau biasanya orang sudah ngambil liquidity yang besar, biasanya dia akan ngambil liquidity yang kecil. Nah, ini kalau teman-teman yang pernah ikut kelas gue udah pernah kasih tahu ya. Liquidity besar, liquidity kecil. Nanti liquidity besar lagi, liquidity kecil. Liquidity besar, liquidity kecil. Itu sederhananya kalau kita ngomongin smart money concept. Nah, maka at least kan 99550 ini adalah satu area yang mungkin tercapai gitu ya, mungkin tercapai oleh si Bitcoin. Tapi gue tidak melihat ada satu area pun yang bagus di sini. Walaupun kita bisa melihat di sini itu sebenarnya ada rally base rally, ya ada rally base rally di potensial untuk dia up dari area sini tuh ada. Tapi yang gue tidak suka adalah area sini tuh sudah dimitigate sampai 3 kali teman-teman. Area sini sudah dimitigate sampai 3 kali. Buy candle ya, ini buy candle nih. Nah ini kalau kita lihat di dalam perspektif 4 hour chart, nah ini kurang menarik teman-teman. Kurang menarik karena area sini tuh sudah dites sampai berkali-kali nih. Nah, ini kali ini dia akan tes yang ketiga. Nah, most likely biasanya dia akan mengalami yang namanya bukan force breakout bahasanya ya. Kurang apa maksudnya? Kurang kuat. Area sini itu akan menjadi kurang kuat gitu ya. Area sini akan menjadi kurang kuat biasanya, teman-teman ya. Tapi apapun yang terjadi, teman-teman harus melihat apa reaksi yang ketika dia terjadi penurunan sampai ke 99.000, apakah ada orang atau buyer yang cover secara gede. Nah, ini kalau sampai terjadi seperti ini, artinya itu akan mengalami yang namanya market structure shift. Market structure shift di dalam time frame yang kecil. Ya kan? Itu akan terjadi. Tapi, kalau menurut gua pribadi, possibility ke sini tuh agak kecil, teman-teman. Possibility ini terjadi tuh agak kecil. Karena ini posisinya tadi gue udah ngomong bahwa adalah area yang tidak menarik, ya, ada yang tidak menarik karena sudah fresh, dan gue melihat ada possibility untuk kita kembali ke our base di sini, yaitu di sekitar 95.000 sampai 91.000, ya. Karena di area sini gue melihat ada order block yang belum termitigate, bukan termitigate lah, terisi gitu ya, di sekitar 95.000 pas nih teman-teman ya, 95.000 pas. Oke, jadi di area sana yang mungkin gue bisa melihat ada possibility untuk Bitcoin berhenti di sana atau bottoming di sana ya. Jadi kalau kita lihat juga berdasarkan kalau sampai area daripada sideways ini terbreakout, ya maka kita bisa melihat ini kita tarik dari sini sampai ke sini. Nah, kita tarik dari sini ke sini. Nah, tepat di sana, teman-teman, kurang lebih di 95.000. Atau kalau kita tarik berdasarkan Fibonacci, maka kita bisa melihat area tersebut adalah area 0,618 sampai 0,786 atau area discount. Nah, seperti itulah teman-teman yang at least gue bisa lihat. Jadi ada possibility market itu turun sampai ke 95, baru dia naik sampai ke 115. Ya, karena di sini udah mengalami patah tren lah bahasanya gitu. Bukan patah tren, sudah mengalami fase distribusi yang lumayan signifikan, teman-teman. Karena di atas ini sudah lumayan lama banget ya market bergejolak di sini. Nah, ini mungkin orang-orang sudah mulai accumulate dan sekarang udah mulai posisi nyangkut gitu kan. Habis posisi nyangkut, aduh, gimana ya? Pusing gua. Apakah gua buang dulu atau gua akumulasi lebih gitu kan. Nah, itu yang mungkin akan terjadi daripada psikologis retail gitu ya, psikologis retail yang lagi dimainkan oleh para smart money concept. Tapi apapun itu, teman-teman ya, gua ingetin teman-teman bahwa kita posisi itu ada di bull run. Ya, kita posisi ada di bull run, ada di bullish market gitu ya, di bullish market, which is di bullish market itu lebih baik kita punya barang sih. Lebih baik kita punya barang daripada tidak sama sekali, teman-teman ya. Daripada tidak sama sekali. Jadi at least yang teman-teman memang melihat ada satu possibility yang sangat-sangat uptrend, nah itulah yang mungkin teman-teman bisa bet ke sana jauh lebih signifikan dulu gitu ya, jauh lebih besar dulu bet ke sana. Jadi antara kalau teman-teman percayanya Bitcoin yang paling uptrend, ya udah teman-teman besarkan posisi kalian di Bitcoin. Kalau teman-teman merasa XRP yang paling uptrend, besarkan di XRP. Kalau Solana yang paling uptrend, teman-teman lihat Solana gitu ya. Sesederhana itu, teman-teman.
Oke, so at least itu ya teman-teman yang gue bisa melihat satu satu apa namanya satu outlook yang gue bisa percayai untuk saat ini teman-teman ya. Nah teman-teman jangan lupa ya di tanggal 29 itu tepat di hari Imlek, itu akan terjadi yang namanya New Moon Cycle. Ya, New Moon Cycle itu di tanggal 29. Jadi teman-teman bisa catat gitu ya, bisa catat ada possibility mungkin penurunan ini akan berlangsung sampai tanggal 29. Ya, sampai 29. Nah, di 29 itu kalau ada terjadi yang namanya rejection ataupun terjadi yang namanya bullish candlestick pattern, nah itu ada kemungkinan besar kita untuk mengalami bottoming di sana. Ya, nah jadi kita bisa lihat juga patokan teman-teman bukan hanya harganya aja, tapi teman-teman bisa berpatok juga pada time cycle-nya. Time cycle-nya karena sebentar lagi itu akan ada Imlek di new moon-nya. Oke, so itu teman-teman yang gue bisa lihat, semoga cukup bermanfaat untuk Bitcoin ya. Nah, untuk beberapa koin-koin lain mungkin gue tidak akan bahas dulu ya, karena saat ini ETH juga masih sama aja, XRP juga masih sama aja. Nah, nanti kita akan bahasnya di request aja teman-teman ya. Ini kan ada beberapa teman-teman yang ikut dari live Telegram, ini bisa langsung request di sini ya. Nanti kita akan bahas setelah selesai market update ini. Nah, gue akan bahas satu aja teman-teman ya. Gue akan bahas satu koin yang gue lagi perhatikan gitu ya, yang namanya Algorand gitu ya. Algorand ini beberapa kali udah gue mention juga teman-teman di sini. Algorand mana nih? Gue lupa lagi. Algo. Nah, ini gue bilang bullish pennant with strong volume plus confirmation breakout gitu ya. Nah, kita coba lihat untuk posisi si Algo ya, teman-teman ya. Kita akan lihat Algo daripada perspektif di Binance saja ya, di Binance saja. Biar teman-teman bisa ngelihat dengan lebih jelas gitu ya. Oke, nah ini Algo ya, teman-teman ya. Nah, ini gue kalau melihat algo ini teman-teman ya, gue tuh tiba-tiba teringat Sui teman-teman. Gue benar-benar teringat Sui. Jadi bentar, gue coba lihat daripada chat Sui ya. Tapi bedanya gini teman-teman, bedanya gini nih. Bedanya gini, kalau kita lihat bentar ya. Nah, jadi kalau kita lihat sorry, ini apa sih, banyak banget gue gambarnya. Ya udahlah, pokoknya ginilah. Nah, jadi kalau kita lihat pergerakan Sui, tapi ini bedanya gini. Jadi kalau kita lihat si Algo ini adalah weekly gitu ya. Algo ini adalah weekly, tapi sedangkan Sui itu adalah di daily. Jadi kalau kita lihat Sui, itu pernah ada satu volume yang cukup besar banget waktu kita bottoming di 6 Agustus sampai 12 Agustus. Itu kan market bottom ya, kalau teman-teman masih ingat tuh, market bottom banget. Bitcoin juga bottomnya di sana. Nah, semenjak dari hari itu ternyata si Sui itu menjadi meningkat dominasinya teman-teman sampai mengalami kenaikan yang sangat signifikan gitu ya. Dan ini pun dia mencetak all time high, bahkan dia mencetak all time high yang lebih all time high lagi gitu ya, sampai di $5. Ini dari waktu kita pertama kali sadar gitu ya, sadar pertama kali ada volume yang cukup tinggi daripada si Sui. Nah, si Algo itu mengalami satu hal yang mirip teman-teman. Kenapa? Gue melihat ini si Algo dari sepanjang tahun dia udah listing di market ya. Dia udah listing dari 2019 loh teman-teman. Dia udah listing dari 2019. Nah, tiba-tiba di 2024 itu ada satu volume yang gede banget ini berturut-turut teman-teman. Dari sejak kita bottoming di Oktober 2024. Jadi di Oktober 2024 sampai di Desember 2024 itu ada volume yang tinggi banget daripada si Algo di sini. Ya, ada volume yang tinggi banget, dan volume ini itu mengkonfirmasi bahwa dia mengalami satu breakout daripada satu chart pattern yang kita bisa sebut sebagai double bottom ya, satu double bottom. Nah, yang mana double bottom ini kalau misalnya kita gampang-gampang tarik aja gitu ya, itu sebenarnya targetingnya adalah sekitar 0,9, which is di 0,9 itu sangat make sense karena di area sini itu ada satu key level. Ya, ada satu key level di sekitar 0,9. Oke, nih di area sini ya. Nih kalau dilacak nih kelihatan banget. Ini yang gue lihat daripada Algo. Nah, sekarang teman-teman di saat market lagi biasa-biasa aja gitu ya, market lagi diam-diam aja, kita bisa lihat teman-teman, beberapa koin itu mengalami penurunan yang signifikan, sedangkan si Algo tidak, teman-teman. Jadi contoh ya, kita coba lihat koin seperti apa ya, yang nggak jalan gitu ya, yang nggak jalan, yang koin, seperti Aptos deh, seperti Aptos. Nah, Aptos, bahkan kalau kita perhatikan dia mengalami penurunan jauh lebih rendah daripada November 2024 ya. TIA contoh salah satu koin yang mungkin orang-orang juga melihat gitu ya. Nah, ini 0,16-nya sudah tercapai nih ya. Sudah tertarik dia ya, tertarik oleh magnet Dajjal ini ya.
tarik magnet Dajjal. Nah, mengalami penurunan yang juga signifikan. WLD, teman-teman. WLD yang kata orang juga koin-koin bagus, koinnya Sam Altman dan lain sebagainya. Nah, di sini juga, teman-teman. Ya, di sini juga. Nah, sedangkan si Algo sejak mengalami kenaikan, ini doesn't even retrace gitu ya. Bahkan tidak retrace ke 0,5, teman-teman. Dia bahkan tidak retrace ke 0,5. Ya, dia bahkan cuma retrace di 0,382 sampai saat ini. Nah, artinya gue melihat di sini ada satu big money yang benar-benar lagi jagain harganya si Algo nih untuk saat ini. Ya, dia mungkin ada satu kepentingan, dia akan mendorong si Algo untuk mengalami kenaikan. Kenapa dia bisa berhenti? Mungkin salah satunya kemarin ada supply zone dulu gitu ya, dia kena order block dulu nih, jadi ada beberapa seller-seller di sini yang entah itu nyangkut entah gimana mereka melakukan penjualan dan sekarang lagi di reaccumulate. Nah, dalam proses reakumulasinya ini, dalam proses reakumulasinya, gue melihat ada satu pergerakan yang cukup menarik daripada si Algorand. Kenapa? Gue melihat si Algorand itu sedang membuat yang namanya pergerakan daripada ascending triangle di sini. Ya, di sekitar sini boleh di sini sama aja, ya sama aja. Boleh juga ditarik ke atas sini dikit, nah sama aja. Kurang lebih di situ teman-teman ya, dan kalau secara EMA pun secara EMA di daily, nah ini masih dalam fase yang benar-benar uptrend teman-teman ya, fase yang uptrend. Nah maka dari titik sini gue bisa melihat at least si Algorand itu bisa mengalami kenaikan sampai ke $1 dalam cycle ini ya, dalam cycle ini ya teman-teman ya, gue bilangnya dalam cycle ini, cycle bull run saat ini ya. Jadi mungkin nggak hari ini juga teman-teman ya, nggak hari ini juga, nggak hari ini juga. Nah tapi itu at least sedikit daripada technical analisisnya. Nah, kalau teman-teman datang ke TTB itu bukan cuma teknikal-teknikal doang ya, teknikal-teknikal doang semua itu bohong teman-teman ya, kalau cuma teknikal doang. Nah, maka gue bisa memberikan satu teman-teman gambaran gitu ya, satu teman-teman gambaran kenapa sih si Algorand ini kok salah satu yang menarik gitu, salah satu yang menarik daripada uh, blockchain gitu ya, daripada blockchain. Sorry, sebelum itu ya teman-teman ya, gue reminder dulu bahwa Algorand itu dia adalah salah satu blockchain, teman-teman ya. Dia adalah salah satu blockchain atau layer one yang sudah cukup lama di market, sudah dari tahun 2019. Sekarang posisinya ada di ranking 45 coin market cap. Artinya Algo ini bukan satu aset yang kecil. Ya, jadi ini aset yang lumayan besar, teman-teman ya, aset yang lumayan besar. Nah, Algo ini salah satu kelebihannya ya, dia adalah made in America, teman-teman ya. Ini yang kalau kata-kata orang USA crypto. Nah, kemarin itu kalau kita lihat, teman-teman, kalau kita lihat itu ada satu berita 0% tax ya, 0%, wait a minute, ini nge-lag sekali. 0% tax, di mana ya 0% tax? USA crypto, coba kita cari tahu USA crypto. Jadi kemarin ada satu inilah, ada satu berita gitu ya, ada satu berita bahwa gue lupa sih, gue baca di mana, entah di mana gitu ya. Pokoknya untuk USA crypto itu akan dikasih 0 pajak teman-teman ya, 0% untuk pajaknya, sedangkan yang lain-lain itu akan kena beberapa pajak sekitar kalau nggak salah 10-30% ya. Nah, jadi Algorand ini salah satu blockchain yang udah lumayan lama teman-teman. Memang dia nggak besar-besar banget sih secara ekosistem. Kalau kita misalnya masuk ke sini, kalau kita masuk ke dalam Algorand ekosistem yang kita bisa cek daripada coin market cap. Nah, dia ini nggak terlalu banyak teman-teman ya. Dia ada kayak Flux, Kudos, Rio, salah satu RWA yang kenaikannya waktu itu sampai 10x teman-teman ya, sampai 1000% dan lain sebagainya. Ada Opulus, LimeWire dan lain sebagainya. Nah, jadi ini masih kecil-kecil semua teman-teman untuk dia punya ekosistemnya. Jadi kalau kita ngomongin Algorand sendiri, Algorand ini lebih gedenya kayaknya tetap di algonya sendiri daripada ekosistemnya gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat kayak Solana, kayak Sui dan lain sebagainya itu malah gedenya di ekosistem, bukan gedenya di merekanya. Nah, tapi apapun itu teman-teman ya, gue melihat Algorand ini kalau secara TVL itu biasa-biasa aja sebenarnya. Ada mengalami kenaikan yang signifikan aja gitu ya, mengalami kenaikan signifikan waktu marketnya lagi naik, dan yang gue perhatikan sebenarnya bukan ini teman-teman, yang gue perhatikan bukan ini, tapi yang gue perhatikan adalah di dua hal teman-teman. Yang pertama gue lihat daripada DEX-nya ya, karena sekarang kan lagi masanya meme coin ya teman-teman ya, lagi masanya meme coin. Nah, DEX-nya itu ada satu-satunya DEX ya, bukan satu-satunya DEX sih, tapi DEX tergede ya, DEX terbesar daripada si Algorand itu adalah si Tiny Man. Nah, Tiny Man ini teman-teman, dia sudah lama banget gak eksis lah. Dia sudah lama banget gak eksis. Tapi tiba-tiba aja teman-teman, di November itu ketika algo naik yang signifikan, TVL-nya itu naik dari 18 sampai ke angka 40. Dan volumenya naiknya juga lumayan signifikan. Ini volume tertinggi sejak tahun 2022. Ya. Nah,
volume ini teman-teman, volume ini kalau kita lihat itu menyebabkan beberapa koin-koin di Algorand punya DEX ya teman-teman ya. Jadi DEX yang ada di Algorand itu mengalami kenaikan yang signifikan. Bahkan signifikannya itu goblok kalau gue bilangnya ya. Kalau gue bilangnya itu goblok banget. Kenapa? Contoh kita lihat di ada satu koin yang namanya BAS. Ini memang nggak jelas teman-teman ya. Memang agak-agak jelas. Kita lihat teman-teman. Nih, ini gila sih. Ini kenaikan macam apa gitu ya. Ini kenaikan kalau kita ngomong dari low ya, kalau kita ngomong dari low sampai ke atas ini, itu kenaikannya sampai 170.000%, teman-teman. Sorry, satu juta 729.900%. Which is itu artinya kenaikan 1729x ya, 1729. Taruh 1 juta jadi 1 miliar. Ya enggak? Bukan, 100 juta. 100 juta ya, 100, hampir 1 miliar lah, bener lah ya, gitu teman ya. Itu gila sih memang, itu gila banget ya. Terus lalu ada si Monko juga, ini salah satu meme coin yang malah ini lebih fundamental daripada lebih lebih make sense lah, lebih make sense daripada si Bas tadi. Ya kalau kita lihat si Monko ini dari bottomnya kurang lebih di sini sampai kenaikan di sini itu naik sampai 50.000%. Artinya 50x, taruh 1 juta jadi 50 juta. Ya, taruh 1 juta jadi 50 juta. Itu terjadi di dua itu, Bas sama si Mongko. Terjadi lagi satu juga di Cat ya, di Cat. Ini juga ada di Algorand punya. Ya. Nah, ini juga udah lumayan lama nih, Cat nih. Udah lumayan lama konsolidasi di bawah. Tiba-tiba aja gitu ya, dari November 2024 sampai kenaikan ke atas ini, itu naik sampai 25.000%. 26.000 lah paling tertingginya. Ya, nah ini volume yang bukan disebabkan. Ini alasan kenapa si beberapa koin-koin daripada si Cat, Bas sama Monko itu mengalami kenaikan yang signifikan karena memang benar-benar ada duit yang masuk, teman-teman. Ada tiba-tiba duit yang masuk ke Tiny Man. Ya, Tiny Man DEX daripada si Algorand. Nah, ini mungkin ada satu entah big money dari negara mana gitu ya, entah dari rombongan mana, tiba-tiba pindah aja gitu. Tiba-tiba pindah mainan dari yang sebelumnya mungkin entah mereka dari Solana, entah mereka dari Sui, mereka pindah ke Tiny Man. Dan kalau kita lihat juga, bukan terjadi hanya di DEX-nya doang, teman-teman. Jadi di sini ada satu Fox Finance ya, ini salah satu DeFi yang paling gede daripada si Algorand. Nah, ada beberapa big money juga yang masukin algo itu untuk di liquid stakingin, teman-teman. Di liquid stakingin. Jadi tiba-tiba dari November ini, teman-teman ya, dari November ini mengalami kenaikan yang signifikan gitu ya sampai Januari. Sekarang mengalami kenaikan lebih gila lagi sampai 17,76. Ya artinya ini memang benar-benar ada duit yang dimasukin nih untuk ke DeFi-nya Algorand, untuk mendukung ekosistemnya Algorand supaya mungkin TVL-nya terlihat tinggi gitu ya. TVL-nya terlihat tinggi dan orang-orang benar-benar melihat algo ini sebagai salah satu yang menarik. Ya salah satunya gua gitu. Salah satunya gua gara-gara ini gua melihat ini ngapain gitu ya, ngapain orang-orang kok masukin ke dalam Algorand punya ekosistem. Padahal kalau kita ngomong di Twitternya, nggak ada yang namanya airdropan tuh nggak ada. Airdrop lah, nggak ada yang namanya event-event tertentu gitu ya, event-event tertentu. Ini memang benar-benar pure ada orang aja yang mau masukin duit ke sini. Ada big money yang mau masukin duit ke sini. Nah, makanya gue melihat Algorand ini salah satu fundamentalnya sepertinya lagi di build up. Sepertinya lagi di build up. Itu sama banget dengan Sui dulu, teman-teman ya. Sama dengan Sui dulu waktu sebelum dia naik banget. Jadi kan kemarin kan juga kalau teman-teman masih ingat, gue udah pernah ngomong ke teman-teman, itu benar-benar ada TVL yang naik gitu. TVL yang naik, jadi dari 300 USD sampai ke 600-an. Sampai ke 600-an waktu itu. Ini sama teman-teman, hampir mirip banget sama si Algorand. Mirip banget sama si Algorand. Ini waktu itu mana ada yang percaya? Waktu di sini mana ada yang percaya bahwa DeFi-nya akan dimainkan. DeFi-nya akan dimainkan. Nah, tapi di saat itu kan kita ngomong, ada beberapa yang menarik. Cetus, Scallop, kalau teman-teman masih ingat kan, dua itu. Cetus, Scallop, dan untuk Sui-nya sendiri. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya kita baru mau masuknya sekarang, kita baru mau masuk, gue baru lihat Sui-nya tuh sekarang nih, sudah masuk di 2 billion US dollar, mampus lah kalian. Siap-siap lah kalian ya. Orang-orang sudah siap-siap untuk prepare untuk exit, mereka udah siap-siap dari awal di sini gitu ya. Dari sejak pertama kali ada spike volume juga ya mungkin ya. Nah, bukan di sini. Kalau di Cetus kayaknya dulu di Cetus yang kelihatan volumenya yang tinggi itu. Nah, kalau di Cetus. Nah, di Cetus tuh waktu di mana ya? Di sekitar ya Agustus di September sini ada mengalami yang signifikan banget nih. Ya, signifikan banget volumenya tiba-tiba naik aja gitu. Volumenya tiba-tiba naik daripada si Cetus. Nah, dan akhirnya sekarang kalau kita lihat Cetus udah sampai masuk ke Binance, teman-teman ya. Cetus sudah sampai masuk ke Binance. Sedangkan kalau si Algo ini sama koin-koin lainnya itu belum ya. Koin-koin lainnya tuh punya ekosistemnya belum.
Ya, jadi itu at least yang gue bisa share ke teman-teman ya. Jadi at least untuk si algo kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah dari demand sini sebenarnya teman-teman sudah bisa pantau ya. Ini sudah demand area yang sangat menarik untuk akumulasi sih. Dari 0,37 sampai 0,32. Range-nya memang agak lumayan ya teman-teman ya. Sampai ke bawah sini 15%. Tapi at least kalau gue bisa kasih teman-teman advice gitu ya. Bisa kasih teman-teman advice. Kalau monthly, at least monthly itu tidak close di bawah 0,28 itu teman-teman aman lah ya. Tidak close di bawah 0,28. Nah, seperti itu teman-teman yang gue bisa share untuk si Algorand ya. So at least itu teman-teman yang bisa teman-teman pantau untuk saat ini ya. Tidak menurut gue juga sedikit banget koin-koin yang lagi uptrend. Salah satunya mungkin Algorand ini adalah yang paling uptrend dan yang upside-nya menurut gue masih besar teman-teman ya. Upside-nya menurut gue masih besar daripada kalau kita liatin misal kayak Ethereum lah, IMX dan lain sebagainya ya. Itu udah upside-nya udah nggak tahu mau kemana ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke. So itu dulu teman-teman, semoga update-nya bermanfaat dan kita see you di di next live ya, next live market update. Oh ya, BTW teman-teman jangan lupa ya, hari ini nanti malam kita akan kita akan mengadakan live special teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang dari YouTube bisa ikutan, silakan teman-teman join ke TTB Crypto ya. Ini sudah 1003 di angkanya ya, 1003 subscriber. Teman-teman silakan join nanti malam gitu ya. Dan untuk yang Imlek dan lain sebagainya, teman-teman selamat Imlek ya teman-teman ya, kongsi facai dan semoga teman-teman tradingnya makin mantap, rezekinya juga makin lancar dan ya apapun yang terbaik lah gitu ya, apapun yang terbaik buat hidup teman-teman ya. Semoga bermanfaat. See you. Bye bye.